Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779 ya. Yang sudah chat di 0816658779 ya. Ya, mohon maaf mungkin masih ada yang belum terjawab, masih ada yang belum saya jawab. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk mohon bersabar. Ya, saya akan menjawab semuanya. Ya, jadi mau tanya-tanya silahkan seputar masalah budidaya ikan gabus, tentang pembesaran, tentang pembibitan, pemasaran, dan pengolahan. Ya. Siapapun bertanya dan mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat buat semua siapa saja yang nonton. Ya, dengan harapan komoditas ikan gabus ini tetap bisa kita pertahankan karena ini sebuah potensi perikanan yang sangat luar biasa besar dan bisa kita tetap kembangkan karena mengingat kebutuhan akan ikan gabus di sektor konsumsi maupun untuk pengolahan sangat banyak sekali, sangat besar sekali, dan ini tidak bisa hanya kita penuhi dengan tangkapan alam, dan kita bisa membudidayakannya dimanapun kita bisa, dengan lahan seperti apapun kita bisa membudidayakannya. Ya, baik, pertanyaan pertama di pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Wandi. Salam kenal Pak, saya Parsidi. Tanggal 1 Oktober hari itu saya nantikan karena di hari itu saya resmi pensiun. Wah, Pak, selamat Pak ya. Selamat Pak Parsidi yang sudah pensiun. Saya resmi pensiun dari PNS. Sangat berkeinginan untuk bermitra di bidang pembibitan dengan Pak Suwandi. Untuk lokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi masih ada kuotanya tidak Pak? Tolong bisa dijawab Pak. Atas jawaban dari Pak Suwandi saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf Pak, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, dengan persiapan saya kira-kira 1 bulan, apakah cukup untuk mempersiapkan segala sesuatunya? Seperti persiapan pembuatan kolam bis sebanyak 12 kolam, pembuatan kolam untuk pembibitan kira-kira 2 kolam ukuran 2x3, C 2 kolam untuk kolam kutu air beserta plastik bening penutupnya. D. Pembuatan kolam untuk kolam lele di samping untuk pakan-pakan indukannya, juga air lelenya untuk pakan kutu air. Mohon jawaban dan arahannya agar saya benar-benar bisa mewujudkan sebagai pembudidaya ikan gabus. Karena baru belajar di YouTube channel Pak Suwandi tentang budidaya ikan gabus. Pasti praktek di lapangan saya sangat butuh bimbingan intensif dari Pak Suwandi. Salam sukses bisnis ikan gabusnya, salam sukses dari ekstrak ikan gabusnya. Salam sukses dari bisnis minyak albuminnya dan sangat prospek baik di masa sekarang maupun di masa depan. Parsidi, terima kasih atas jawabannya Pak Suwandi, kami tunggu-tunggu. Ya, dan saya tinggalnya di Pamulang, Tangerang Selatan Pak sekarang. Akan pindah ke Cikarang, Kabupaten Bekasi, merintis ikan gabus. Ya. Oke Pak Parsidi, masalah kuotanya berapa nanti kita lihat ya Pak di data yang ada di kantor untuk kuota di wilayah Cikarang, Bekasi ya Pak ya. Itu kita baru bisa informasikan. Dan yang jelas nanti kalau memang ada kuota atau tidaknya saya belum berani ngomong karena harus melihat data. Kalau memang ada dan tidaknya nanti akan saya sampaikan ke Bapak. Kalaupun itu ada nanti bisa Bapak kita hubungi ya. Kita hubungi dan kita akan arahkan bagaimana nanti prosedur pembuatan kolamnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, memulainya bagaimana, dan harus apa dulu yang harus dikerjakan. Ya oke Pak Parsidi ya, selamat beristirahat karena sudah menikmati masa pensiun ya. Jadi kalau sudah pensiun kan bisa lebih leluasa. Aduh, itu ada yang dan sebelah ini tuh masalahnya kan ada peternakan sapi ya. Jadi maaf pemirsa, kadang suara dari samping-samping masih masuk ya.
Di sini ada peternakan sapi sebelah dari, jadi sebelah sini itu gabus gitu kan, sebelah baratnya itu sapi. Sapinya kandangnya renteng, satu renteng. Jadi mohon maaf kalau ada suara sapi masuk ke dalam video ya. Ya, itu untuk Pak Parsidi. Ya, berikutnya pertanyaan dari Kurnia ya, Mas apa Bapak ini? Saya Kurnia, Pak. Saya penggemar ikan cana ya. Saat ini saya sedang mengkoleksi beberapa jenis cana. Ya, jenis Yellow Starum, kemudian ada Asiatica, ada Pulcra, ada Marulius, ada Gacua, dan masih ada beberapa lain yang masih kecil-kecil, Pak. Saat ini memang saya fokus di cana hias, Pak. Ya. Cuma yang ingin saya tanyakan, karena saya melihat tayangan Pak Suwandi juga pernah membudidayakan cana hias sebelumnya. Dan bahkan sampai sekarang pun Pak Suwandi masih punya ikan cana hias. Kenapa Pak Suwandi tidak membreedingkan atau memperbanyaknya, sehingga mungkin harga-harga yang nanti bisa diproduksi bisa lebih murah dibandingkan dengan kalau kita, maksudnya gimana ya? Jadi dengan kalau kita mendatangkan dari luar. Karena kata dari penjual, banyak yang masih didatangkan dari luar negeri. Dan ada tawaran harga masih mahal-mahal, Pak. Saya ada tawaran red spot ya. Ya, red spot apa ini? Red spot harganya 5 juta, ada yang 10 juta. Ya, ada Pulcra, ada Barca juga mahal-mahal, masih belum terjangkau untuk kami selaku pemula. Ya mohon sarannya Pak, dengan harga seperti itu apakah bisnis cana hias ini masih menjadi prospek ke depan? Karena saya pun untuk membeli cana, ya saya membeli cana pun dari awal cuman kecil-kecil, tidak bisa membeli yang besar karena harganya mahal. Ya mohon saran-saran tentang prospek cana hiasnya Pak Suwandi. Terima kasih. Ya. Untuk Mas Kurnia, ya sedikit sharing saja masalah cana hias. Jadi saya memang suka dengan ikan, semua jenis ikan cana saya suka. Bahkan saya pernah membreedingkan kurang lebih sekitar ada 5 spesies ikan cana hias yang pernah saya breedingkan. Tetapi yang paling penting adalah ingin saya sampaikan, siklus dari bisnis cana hias ini saya sudah mengalami kurang lebih sekitar 3 siklus ya, 3 siklus naik turun ya. Dulu pernah awalnya naik tren, ya, kemudian hilang, ya kan. Tren lagi naik lagi, 3 tahun kemudian naik lagi, kemudian hilang. Kemudian lama sekali, sudah hampir 6 tahunan baru naik lagi, baru nggak tahu ini nanti segera hilang atau enggak ya kan. Tetapi itulah siklus yang namanya komoditas. Bukan sesuatu yang pokok, pasti akan down, akan turun ya. Jadi sekedarnya saja, kalau saran saya sekedarnya budidaya, tidak usah mengkoleksi yang mahal-mahal, tidak usah mengkoleksi yang sampai puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta, karena itu tidak akan pernah bisa bertahan dalam waktu yang lama, tidak konsisten dari harganya. Harga itu kan yang menentukan karena dasar kita senang atau dengan provokasi si penjual. Ya, wah ini jenisnya ini langka, ini tidak ada di sini, ini ya, datangan dari Amerika dan bla 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 semuanya. Dimana itu sebetulnya kita juga belum tahu. Ya, kalau menurut saya sebetulnya, kalau menurut pengalaman dan pengamatan saya di awal-awal itu, saya sampai Jakarta, sampai mana-mana itu, saya mendatangi orang yang punya cana di awal-awal dulu. Sebetulnya cana hias itu sebenarnya yang paling banyak itu ada di Indonesia. Ya, ada di Indonesia sebetulnya. Dan mereka dengan trik untuk menjual cana biasanya yang saya tahu dan saya juga pernah lakukan adalah apa? Mereka tidak jarang menjual dalam bentuk ombyoan kalau itu ikan cana yang berkualitas. Jadi kalau ikan cananya itu ikan cana yang harganya memang mahal dan masih belum banyak orang budidaya,
biasanya mereka akan menjual dalam bentuk yang sudah agak gede, di mana sudah bisa diketahui jantan betinanya. Ya, sudah diketahui jantan betinanya, kemudian di situ akan dijual jantannya saja. Ya, bahkan teman-teman breeder yang pernah saya kenal ya, pernah beberapa orang yang saya kenal itu, saya nggak nunjuk nama, mereka rela untuk yang betina itu dibunuh, ya, dibunuh atau diberi makan lele, beri makan ikan predator, biar apa? Populasinya tidak berkembang menjadi banyak. Ya, saya pernah nawar kepada teman yang punya betina satu jenis itu, ya, jenis cana juga. Ya, saya pernah nawar betina, sudah beratnya kurang lebih sekitar 7-8 on. Itu pernah saya tawar, tidak dijual. Ya, bahkan dia lebih rela di betina itu dikasih makan ikan, ya, tidak untuk dijual, bahkan ada yang digoreng sama dia. Ya, orang-orang breeder itu hanya kekhawatiran saja. Khawatir apa? Kalau nanti betinanya sampai ke orang-orang, ya itu lepaslah sudah. Akhirnya apa? Mereka tidak bisa menyetir masalah harga, tidak bisa menyetir masalah harga di pasaran, karena di sana sudah ada, di sini sudah ada. Ya, dengan embel-embel motif, wah ini warnanya begini, 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 mereka kadang bisa menaikkan harga. Jadi saran saya kalau bicara masalah prospek, itu hanya musiman saja. Dan saya katakan, saya himbau kepada semua saja, siapapun yang main ikan cana, ini hanya sekedar hobis ya. Kalau mau piara saja seperlunya, jangan koleksi. Jangan pernah berpikir koleksi bahwa, wah ini saya piara, ini jenis red barito, saya beli harga 500.000, 10 cm. Ini saya besarkan nanti dengan harapan sampai mencapai 50 cm. Atau dengan berat 1 kilo itu sudah menjadi 50 juta. Jangan berharap seperti itu. Ya, karena kita bisa akan kecewa, pasti akan kecewa. Seperti halnya dulu waktu ada tanaman anthurium, ya kan? Orang berpikir memelihara jemani, ya, kobra. Padahal kobra atau enggak kita kan nggak ngerti. Kadang lihat, wah ini bentuknya kobra, ini motifnya begini. Itu yang ditiupkan oleh para pedagangnya. Kita sendiri yang awam kadang nggak tahu, hanya percaya saja. Daunnya agak bengkok, ini seperti kobra. Nah, gitu. Ya, akhirnya apa? Orang beli satu daun 2 jemani ini kadang dibeli 200.000. Bawa pulang. Dipiara 1 tahun kemudian anthurium sudah nggak laku. Bahkan sekarang gelombang cinta yang daunnya sampai 1 meter, ya itu taruh di pinggir pekarangan nggak ada yang ambil. Saya masih punya. Dulu anthurium gelombang cinta itu, dulu waktu masih panjang daunnya itu 50 cm sudah ditawar 8 juta. Sekarang daunnya sudah besar, 1 meter lebih. Ya, sudah 1,20 meter itu besar sekali. Itu nggak ada orang yang nawar, taruh di luar rumah aja nggak ada yang ngambil. Kan gitu. Ya, jadi seperlunya saja bagi teman-teman hobis dan kepada penjual pedagang ya, saya menghimbau pedagang cana ya. Ya wajar saja lah kalau jual, nggak usah mahal-mahal ya kan. Misalkan jual yellow sentarum, kemudian jual juga kalau istilah selendang mayang, kemudian red barito, kemudian kana arulius, kemudian bleheri, kemudian ada juga kana gacoa ya. Ya sewajarnya saja lah Pak, karena apa, kita juga jual hanya dengan orang-orang kita saja. Sama-sama orang Indonesia, sama-sama saudara kita. Satu negara, satu bangsa. Jual yang wajar saja, nggak usah sampai mahal-mahal. Ya toh? Karena apa? Pak Suwandi pernah berpikiran begini. Ya, kalau melihat dari pasar mahal-mahal, wah ini kok jual mahal-mahal. Sebetulnya nilai eksotiknya hanya di warna saja sebetulnya, tetapi tidak ada bandrol harga yang pasti. Makanya sewajarnya saja. Karena apa, kalau satu orang beli misalkan auranti panjang baru 10 cm kok harganya sudah 5 juta, itu kan tidak wajar, ya kan. Sesulit apapun mendapatkannya, tetapi breedingnya mudah, ya kan. Bahkan Pak Suwandi pernah berpikiran bahwa saya akan breeding auranti, saya akan breeding barca, kemudian tak dol 10 ribuan atau 20 ribuan di pasaran. Rame Pak, semua orang bisa menikmati ikan cana. Ya, tetapi kan itu kan kita juga main perasaan, main hati, bagaimana perasaan si pedagang di luaran sana. Makanya apa? Saya menghimbau
Ya, kepada semua mitra, para teman-teman hobi cana, ya jual sewajarnya saja, nggak usah terlalu tinggi. Masa anak kecil mau beli ikan cana saking kepengennya ngingu di akuarium 1 ekor, 1 biji ukuran 34 cm, ya Asiatica dibanderol dengan harga 150.000, kan kasihan Pak ya. Padahal sebetulnya nggak segitu mahalnya sebetulnya kan. Padahal kalau misalkan mereka jual dari ikan-ikan hias seperti itu kan bisa mendapatkan keuntungan sampai 300 sampai 400% dari apa yang mereka dapatkan di situ. Apalagi ada produsen, kalau ada produsen kan bisa lebih murah lagi ada produksi ya. Itu ya Pak ya, jadi untuk ikan cana hias nggak usah terlalu apalagi kalau orang Jawa bilang mendingan koleksi ya, atau kolektol. Mending kolektol ya. Kolektol itu koleksi kemudian didol, koleksi kemudian dijual. Ya kalau koleksi, wah ini harganya 10.000. Ya kemudian saya kolektol ya, atau kulak dol, nah itu enak malahan. Kulak harga 15.000 jual harga 20.000 misalkan. Nah, itu kan malah cepat dapat untung. Ya jangan berpikir untuk dipelihara besar tetap harganya tidak akan stabil. Ya baik pemirsa, tetap ikuti terus channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Saya akan masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang chat di 0816658779. Sukses untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.